Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dari kelas Ekonomi Syariah I. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy Yuliana Rahmadani, NIM 401190274. Saya di sini akan menjelaskan materi yang terkait dengan analisis jabatan atau pekerjaan. Analisis jabatan. Menurut Nawawi tahun 2000 merupakan suatu proses berpikir yang bersifat abstrak mengenai suatu pekerjaan. Kemudian menurut Faustino Cardoso Gomes tahun 1997 merupakan proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja yang dilaksanakan dengan cara mengamati atau mengadakan wawancara terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Analisis jabatan secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha-usaha untuk merumuskan hal-hal yang dilakukan oleh seorang pekerja ke dalam kata-kata. Selanjutnya, menurut Del Yoder dalam Mangkunegara tahun 2007, mendefinisikan analisis jabatan sebagai prosedur melalui fakta-fakta yang berhubungan dengan setiap jabatan yang diperoleh dan dicatat secara sistematis. Hal ini terkadang disebut studi jabatan yang memengaruhi tugas-tugas, proses-proses, tanggung jawab, dan kebutuhan kekaryawanan yang diselidiki. Analisis jabatan ini akan menghasilkan suatu daftar uraian pekerjaan berupa pernyataan tertulis mengenai kewajiban-kewajiban pekerja dan bisa juga mencakup standar kualifikasi yang merinci pendidikan dan pengalaman minimal yang diperlukan bagi seorang pekerja untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dari kedudukannya secara memuaskan. Tujuan dan jenis. Tujuan analisis jabatan yang dilakukan di perusahaan yaitu yang pertama untuk menyusun uraian dan persyaratan jabatan, dan yang kedua sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan manajemen SDM. Analisis jabatan dapat dibedakan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama job analysis for personal specification, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan syarat mental yang dibutuhkan dari seorang calon karyawan agar dapat sukses dalam memangku suatu jabatan tertentu. Yang kedua, job analysis for training purpose, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengajarkan suatu pekerjaan kepada tenaga kerja baru. Yang ketiga, job analysis for setting rates, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga dapat ditentukan tingkat upah secara adil. Dan yang keempat, job analysis for method improvement, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah cara bekerja bagi tenaga kerja pada suatu jabatan atau jenis pekerjaan tertentu. Deskripsi dan spesifikasi atau persyaratan jabatan menurut Bambang Wahyudi tahun 1996. Deskripsi jabatan, yaitu gambaran secara singkat, cermat, dan teliti mengenai fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan dari suatu jabatan tertentu. Isi jabatan yang pertama, identifikasi jabatan yang meliputi nama jabatan padanan, dan kode jabatan. Yang kedua, sifat jabatan yang meliputi uraian jabatan, wewenang, hubungan dengan jabatan, supervisi yang diperlukan, peralatan atau mesin yang digunakan, dan kondisi kerja. Yang ketiga, tentang kualifikasi yang meliputi kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Persyaratan jabatan, yaitu pernyataan tentang kualitas minimal seorang tenaga kerja yang bisa diterima untuk menduduki dan menjalankan tugas suatu jabatan tertentu dengan baik. Isi spesifikasi jabatan yang pertama syarat umum, meliputi pendidikan dan pengalaman. Yang kedua syarat khusus, meliputi kondisi fisik atau psikis, jenis kelamin, serta minat dan bakat. Prinsip dan prosedur analisis jabatan. Prinsip analisis jabatan. Yang pertama, harus ditentukan secara jelas batas-batas pekerjaan dalam jabatan. Yang kedua, harus objektif menggunakan data berkaitan dengan wewenang yang ada. Subjektif pribadi dihindarkan. Yang ketiga, proses kegiatan dalam jabatan itu harus disusun secara kronologis. Yang keempat, memperhatikan situasi pekerjaan. Prosedur analisis jabatan. Yang pertama, penentuan tujuan analisis jabatan. Yang kedua, perencanaan analisis jabatan. Yang ketiga, pengumpulan data jabatan.
Yang keempat, pengolahan data jabatan. Yang kelima, penyajian hasil analisis jabatan. Dan yang keenam, penyusunan program manajemen SDM lainnya. Metode analisis jabatan. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Ketiga, angket. Dan yang keempat, kombinasi. Kombinasi dilaksanakan dengan menggabungkan ketiga metode di atas dan dapat ditambah dengan berbagai informasi yang biasanya terdapat dalam dokumen hasil analisis jabatan yang telah ada sebelumnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan dalam menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.